Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Insinyur Heni Fitriani, STMT PhD IPU ASEAN Engineering, selaku dosen pengampu mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta rekan-rekan sekalian yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Rahelia Ayu Puspitasari dengan NIM 0301 1282 126050 kelas B Kampus Indralaya, jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Sriwijaya. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai alat pemadam api ringan atau APAR serta pencegahan terhadap kebakaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester ganjil mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 2023. Apa itu APAR? APAR atau yang memiliki kepanjangan alat pemadam api ringan adalah sebuah alat atau sarana yang difungsikan sebagai media pemadaman awal jika terjadi bahaya kebakaran. APAR digunakan atau dioperasikan oleh satu orang dan berdiri sendiri. Mempunyai berat antara 0,5 kg sampai dengan 16 kg. APAR merupakan alat pemadam api yang pemakaiannya dilakukan secara manual dan diarahkan dengan cara menyapu dari titik terluar menuju titik terdalam di mana api berada. APAR dikenal sebagai alat pemadam api portable yang mudah dibawa, cepat, dan tepat dalam penggunaan untuk awal kebakaran. Persyaratan teknis APAR harus siap digunakan kapanpun, selalu dalam kondisi baik, mudah dilihat dan mudah dijangkau, serta dapat dioperasikan oleh setiap orang dengan mudah serta tidak membahayakan penggunanya. Selain itu, persyaratan teknis APAR yang lain antara lain adalah tabung harus dalam keadaan yang baik atau tidak berkarat, dilengkapi dengan etiket atau cara penggunaan yang memuat urutan secara singkat dan jelas dalam penggunaan APAR, lalu segel harus dalam keadaan baik, tidak ada kebocoran pada membran tabung gas tekanan tinggi atau cartridge, selang harus dalam keadaan baik dan tidak boleh ada retakan dan tahan tekanan tinggi, dan teruntuk APAR jenis busa atau foam, tabung dalamnya tidak bocor serta lubang pengeluaran tidak tersumbat. Bahan baku pemadam harus selalu dalam keadaan yang baik, serta tutup tabung harus baik, serta warna tabung harus dibuat dan dilihat sesuai dengan jenis APAR. Selanjutnya adalah teori api. Teori api terdiri dari 3, yaitu yang pertama, nyala api. Nyala api adalah suatu fenomena yang dapat diamati gejalanya, yaitu adanya cahaya dan panas dari suatu bahan yang sedang terbakar. Selanjutnya yaitu segitiga api, atau triangle of fire, yang menjelaskan bahwa untuk mendapatkan berlangsungnya proses nyala api, diperlakukan adanya 3 unsur pokok, yaitu adanya bahan yang dapat terbakar atau fuel, dan oksigen yang cukup. Lalu piramida api, dari fenomena rantai reaksi dalam nyala api, maka diyakini ada unsur penting yang menyempurnakan teori segitiga api, yang digambarkan dengan piramida bidang 4 atau tetrahedron of fire. Penjelasan mengenai segitiga api. Besaran-besaran angka fisika yang menghubungkan sisi-sisi pada segitiga api disebut antara lain sebagai berikut. Nyala api dapat berlangsung dalam keadaan keseimbangan besaran angka-angka yang terdapat dalam hubungan segitiga api. Nah, di hubungan segitiga api ini terdapat besaran-besaran fisika yang mempengaruhi, yaitu yang pertama adalah flash point. Flash point adalah suhu minimal yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah uap minimal dari bahan bakar, dan apabila uap tersebut diberi sumber nyala, akan terbakar sesaat, karena jumlah uap yang terbentuk belum cukup untuk terus menyala. Selanjutnya adalah flammable range. Flammable range adalah penetrasi uap bakar di udara antara batas atas dan batas bawah
di mana pada batas itu uap tersebut dapat terbakar bila ada pemicu nyala. Yang ketiga, fire point. Fire point adalah suhu terendah di mana suatu zat atau bahan bakar cukup untuk mengeluarkan uap dan terbakar dan menyala terus-menerus bila diberi sumber panas. Yang terakhir yaitu ignition temperature. Adalah suhu terendah di mana suatu bahan bakar akan terbakar atau menyala sendiri tanpa diberi sumber nyala. Selanjutnya, penjelasan mengenai piramida api. Fenomena pada suatu bahan yang terbakar adalah terjadi perubahan bentuk dan sifat yang semula menjadi zat baru. Pada proses ini, terjadi perubahan secara kimia. Proses pembakaran ditinjau dengan teori kimia adalah suatu reaksi unsur atau senyawa dengan oksigen yang disebut dengan oksidasi atau pembakaran. Produk yang terbentuk disebut dengan oksida. Oksida dapat berjalan lambat dan dapat berlangsung cepat. Oksidasi yang berlangsung lambat, panas yang timbul hampir tidak terdeteksi oleh indera kita. Proses oksidasi berlangsung cepat seperti pembakaran batu bara atau pembakaran dalam motor bakar disertai dengan pembentukan panas yang tinggi dan disertai cahaya. Temperatur selama proses pembakaran berlangsung disebut panas pembakaran. Proses reaksi bahan bakar hidrokarbon sama halnya dengan reaksi dengan oksigen menjadi karbon dioksida. Dan hidrogen dengan oksigen akan menjadi air akan menghasilkan panas. Proses reaksi tersebut melalui tahapan proses yang panjang dan diperlukan waktu tertentu walaupun proses reaksinya berlangsung cepat. Dari fenomena rantai reaksi dalam nyala api, maka diyakini ada unsur penting yang menyempurnakan teori segitiga api yang digambarkan dengan piramida bidang 4 atau yang disebut dengan tetrahedron of fire. Penjelasan mengenai kebakaran. Apa itu kebakaran? Kebakaran adalah kobaran api yang membesar yang tidak terkendali dan dapat menimbulkan kerugian baik secara material, bahkan juga berbahaya bagi keselamatan manusia. Berbagai sebab kebakaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kelalaian, kurangnya pengetahuan, peristiwa alam, penyalaan api sendiri, dan juga kesengajaan. Fenomena kebakaran. Fenomena kebakaran atau gejala pada setiap tahapan mulai awal terjadinya penyalaan sampai kebakaran padam. Dapat diamati dalam beberapa fase tertentu seperti yang dijelaskan pada gambar berikut. Pada gambar ini dapat kita lihat terdapat titik-titik tertentu yang menjadi proses terjadinya fenomena kebakaran. Yang pertama ada source energy. Tidak diketahui kapan dan di mana awal terjadinya api atau kebakaran. Tetapi yang pasti ada sumber awal pencetusnya atau source energy, yaitu adanya potensi energi yang tidak terkendali. Selanjutnya, apabila energi yang tidak terkendali terkontak dengan zat yang dapat terbakar, maka akan terjadi penyalaan tahap awal atau initiation, bermula dari sumber api atau nyala yang relatif kecil. Apabila pada periode awal kebakaran tidak terdeteksi, maka nyala api akan kembali besar atau terjadinya growth, sehingga api akan menjalar bila ada media di sekelilingnya. Lalu intensititas nyala api akan meningkat dan akan menyebarkan panas ke semua arah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Sehingga pada suatu saat kurang lebih sekilas 3-10 menit atau setelah temperatur mencapai 300 derajat Celcius, akan terjadi penyalaan api serentak yang disebut dengan flashover, yang biasanya ditandai dengan pecahnya kaca pada sebuah gedung apabila terjadi kebakaran. Setelah flashover, nyala api akan membara yang disebut dengan periode kebakaran mantap atau steady full development fire. Temperatur pada saat kebakaran penuh atau full fire dapat mencapai 600 hingga 1000 derajat Celcius. Bangunan dengan struktur konstruksi baja akan runtuh pada temperatur 700 derajat Celcius, serta bangunan beton terbakar lebih dari 7 jam dianggap tidak layak lagi untuk digunakan. Setelah melampaui puncak pembakaran,
intensitas nyala akan berkurang atau surut secara berangsur dan akan padam yang disebut dengan surut atau decay. Selanjutnya, ada klasifikasi kebakaran. Setiap jenis bahan yang terbakar memiliki karakteristik yang berbeda. Karena itu, harus dibuat prosedur yang tepat dalam melakukan tindakan pemadaman dan jenis media yang ditetapkan harus sesuai dengan karakteristiknya. Mengacu pada standar Amerika yaitu NFPA atau National Fire Prevention Association, menetapkan kebakaran menjadi kelas A, B, C, dan D. Klasifikasi kebakaran di Indonesia mengacu pada standar ini yang dimuat dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Per 04 Men 1980 yang terdiri dari 1. Tipe A, yang berarti api berasal dari kebakaran benda padat kecuali logam yang meninggalkan arang atau abu. Lalu, tipe B, yaitu api berasal dari kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar. Selanjutnya, tipe C, atau api berasal dari kebakaran akibat listrik atau di mana listrik hidup terlibat. Dan yang terakhir adalah tipe D, yaitu api berasal dari kebakaran benda yang berbahan dasar logam. Selanjutnya adalah jenis apar. Terdapat 5 jenis apar umum digunakan, namun pada kali ini saya akan memaparkan 3 di antaranya, yaitu yang pertama, tipe apar foam, atau apar dengan media pemadaman foam atau busa efektif untuk tipe kebakaran A dan B. Selanjutnya, tipe apar powder, atau apar dengan media pemadaman powder atau tepung yang efektif untuk tipe kebakaran A, B, dan C. Dan yang ketiga, yaitu tipe apar CO2, apar dengan media pemadaman gas karbon dioksida efektif untuk tipe kebakaran C. Dan berikut ini merupakan gambaran dari tipe apar foam atau busa. Di sini dapat kita lihat bagian-bagian dari tipe apar foam. Yang paling atas adalah bagian handle, lalu pen pengunci atau segel, lalu ada tekanan tabung, lalu ada nameplate apar tipe foam yang bertulisan foam fire extinguisher, yang berarti bahwa apar ini merupakan apar tipe foam, lalu selang nozzle, dan moncong nozzle. Selanjutnya ada apar tipe powder yang memiliki bagian yang tidak terlalu berbeda dengan apar tipe foam. Yang membedakan mereka adalah nameplate apar tipe powder. Lalu bahan yang digunakan dalam apar tipe powder itu tentunya berbeda dari apar tipe foam karena apar tipe powder menggunakan bahan yang berbahan dasar tepung atau powder. Selanjutnya adalah apar tipe CO2 yang terdiri dari handle, lalu di bagian tengah ada pen pengunci atau segel, lalu nameplate apar tipe CO2, dan nozzle atau corong. Perbedaan apar tipe CO2 dengan kedua apar yang sebelumnya saya paparkan adalah nozzle atau corong dari apar tipe CO2 ini cenderung lebih besar dan lebih panjang. Dan memiliki bahan dasar yaitu adalah karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya adalah pengoperasian apar. Berikut merupakan tahap-tahapan dalam pengoperasian apar apabila terjadi keadaan gawat darurat yaitu kebakaran. Yang pertama, ambil apar dari tempatnya. Letakkan tabung di samping tubuh dengan posisi kuda-kuda. Lalu lepas pen pengaman dan pegang selang nozzle dan arahkan menuju sumber api. Pastikan arah angin tidak berlawanan dengan arah kita menghidupkan apar atau arah kita mengarahkan selang nozzle dari apar tersebut. Dan tidak ada juga orang lain yang diarah berlawanan. Selanjutnya, tekan handle dan arahkan semburan apar ke sumber atau titik api dari sisi ke sisi. Segera menghindar jauh ketika berada di area yang mengandung gas setelah titik mula sumber api dapat dipadamkan. Yang selanjutnya yaitu bahan yang mudah terbakar. Bahan-bahan yang mudah terbakar diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu bahan padat seperti kertas, kayu, ranting kering, plastik, kemasan B3, ban bekas, dan kapas, serta lain-lain.
Bahan bakar padat ini umumnya jika terbakar hasil pembakarannya akan menimbulkan arang, kecuali bahan logam. Yang kedua, bahan cair. Contohnya seperti bensin, solar, minyak tanah, aspal cair, lilin, oli, thinner, cat, minyak goreng, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu bahan jenis gas. Contohnya adalah LPG, LNG, oksigen murni, H2, argon, dan lain-lain. Berikutnya yaitu sumber panas. Untuk dapat terjadinya nyala api, berikut merupakan sumber panas yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Yang pertama yaitu panas matahari, nyala korek api, rokok, percikan api las, konsleting listrik, gesekan benda yang terlalu sering, permukaan panas, bunga api pembakaran, bunga api mekanik, reaksi kimia, serta penanganan non-teknis. Metode pemadaman kebakaran. Metode pemadaman api pada saat kebakaran terbentuk berdasarkan teori segitiga api, yaitu metode pendinginan, isolasi, difusi, pemisahan bahan bakar yang mudah terbakar, dan pemutusan rantai reaksi api. Pada metode pendinginan adalah menghilangkan unsur panas atau dalam hal ini adalah api dengan menggunakan bahan pemadam berupa media air. Lalu, isolasi. Metode isolasi digunakan dengan cara menutup permukaan benda yang terbakar dengan tujuan menghalangi unsur O2 untuk menyalakan api lebih besar lagi. Metode ini menggunakan media serbuk ataupun busa. Yang ketiga yaitu metode dilusi adalah metode memadamkan api kebakaran dengan cara meniupkan gas inert untuk menghalangi unsur O2 menyalakan api. Media yang digunakan pada metode ini adalah gas CO2 atau karbon dioksida. Yang keempat, pemisahan bahan bakar yang mudah terbakar. Metode ini dilakukan dengan cara memisahkan bahan bakar yang mudah terbakar dari unsur api. Media yang digunakan sama dengan metode dilusi, yaitu gas CO2 atau karbon dioksida. Dan yang terakhir adalah pemutusan rantai reaksi adalah dengan menggunakan bahan tertentu untuk mengikat radikal bebas pemicu rantai reaksi api. Metode ini menggunakan bahan dasar halon, namun pada saat ini penggunaan halon sedang dibatasi karena dapat menimbulkan efek rumah kaca. Selanjutnya adalah prosedur evakuasi kebakaran. Berikut ini saya tampilkan berupa ilustrasi apabila saat terjadinya keadaan gawat darurat itu kebakaran. Prosedur evakuasi yang dapat kita lakukan adalah tetap tenang dan jangan panik. Segera hubungi pemadam kebakaran, lalu menjauh dari sumber api dan asap. Segera menuju tangga darurat yang terdekat dengan berjalan biasa dengan cepat namun tidak berlari. Bila memungkinkan, ambil apar untuk memadamkan api. Lalu matikan dan lepaskan semua peralatan listrik yang ada. Saat berjalan menuju tangga gawat darurat, lepaskan sepatu hak tinggi ataupun sepatu yang dapat membatasi kita dalam berjalan menuju tangga darurat tersebut. Jangan membawa barang-barang yang lebih besar daripada yang dapat kita bawa. Bawa barang-barang penting saja. Apabila asap bergerak ke arah atas, sehingga posisikan badan serendah mungkin atau membungkuk. Beritahu orang lain atau yang masih ada berada dalam gedung untuk segera melakukan evakuasi. Bila pandangan tertutup asap, berjalanlah dengan merayap pada tembok atau pegangan pada tangga, atau pernapasan dengan pendek-pendek untuk menghemat oksigen yang ada. Jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang dan dapat menghambat evakuasi. Seperti yang saya ucapkan di awal, jangan gunakan lift dan bergeraklah menuju tangga darurat. Lalu, segera keluar menuju titik kumpul yang ada di tempat tersebut untuk menunggu instruksi selanjutnya. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian yang menonton video ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.